Hai Tribuners, selamat datang kembali bersama saya Vina Kawalayan, jurnalis Tribun Manado dalam Tribun Sosok. Kali ini saya kedatangan tamu spesial yang kalau Tribuners itu anak-anak online yang suka suka hunting cabuk di Facebook, ini sudah nggak asing lagi dengan sosok Cik yang satu ini. Nama lengkapnya ini Jenjel Smoko Ago, sarjana ekonomi atau biasa disapa Ci JJ, yang merupakan owner Fashion by JJ yang sudah sangat terkenal di Facebook, dan Ci ini juga sebagai founder Social Care Community. Halo Ci. Hai. Terima kasih sudah datang di Tribun Sosok di tengah kesibukannya. Oh, terima kasih. Kita sangat senang Tribun boleh undang toh. Terima kasih sekali Iya. Tribun sudah kedatangan Ci JJ. Artis apa Ci? Artis cabuk? Artis cabok. Artis cabuk. Artis papan penggilasan, artis cabok. Mami pasti so kenal toh. Semua so kenal. Iya. Nah Ci, ini sore tarang mau bicara tentang tema jangan tunggu kaya untuk berbagi. Oh, iya. Jadi bagaimana cerita-cerita Ci itu menjadi berkat bagi banyak orang, memulai menjadi seorang dermawan lah. Itu pengalamannya gimana Iya. segala macam. Ini orang mau bicara dulu Ci karir basic sebagai business woman atau Aduh. Kalau bisnis mungkin nggak usah terlalu bahas itu ya. Kalau cabok boleh, kita lebih suka ya. Cabok aja, Maksudnya, cabok. Pre-love lah, baju pre-love ya, Pre-love. second import. Mungkin yang bisnis yang itu aja. Yang bisnis yang itu juga. Iya. Orang fokus ke situ. Karena kalau itu yang membuat kita tuh banyak dikenal di Manado. Orang Manado kenal Paci karena itu. So hampir 20 tahun tinggalkan Manado, dan nanti di jualan begitu kok banyak mami-mami yang kenal dan Jadi gitu. bagaimana Ci tuh dong jawab panggil Paci kemanapun Ci pergi Aduh, di bandara jadi iya. Biasanya kalau di Jakarta kan kita sudah lama ya tinggalin Manado ya, udah hampir 20 tahun lah kita tinggalin Manado ya. Jadi kalau dibilang teman-teman tinggal sedikit. Jadi kalau mau berjalan ke sini kalau misalnya pulang ya, kadang 2 tahun atau 3 tahun sekali pulang Manado, dan biasanya itu dalam event Natal begitu toh. Kalau di mall, aduh nyandak orang kenal, iyo, dan orang kenal. Mal kalau di Jakarta, aduh mau ke mall manapun pasti ada mau tabaku dapat yang 1-2 orang yang kenal Paci dang gitu. Kalau di Mananya ada. Tapi serta coba jual second import, aduh, baru turun airport, baru turun dari pesawat, so Haji, kan banyak perempuan yang, maksudnya ada cici juga di belakang Pak kita, mungkin ada di samping kita kan nggak kenal, karena mami-mami itu belinya online kan, kita nggak tahu dong punya muka seperti wajahnya seperti apa begitu tuh. Kita bercerita campur campur gitu, juga. Soalnya kalau mau bercerita pakai bahasa Manado, sometimes masih jabah itu. Mah kalau jual cabok memang bahasa Manado itu, kalau bercerita-cerita menjelaskan dia campur-campur. Campur. Itu kalau turun itu domen Ci, kalau gitu kita nggak tahu, kita nengok aja kanan kiri itu fashion baju J, iya ini mom siapa begitu. jadi kayak hidung kenal begitu. Pergi di mall, Ci nggak tahu lagi kan, nah namanya juga banyak Ci tuh di situ. Ci fashion jadi begitu, jadi minta foto. Aduh jadi lebay itu. Ya lebay sih Ci. Ya artis cabut. Artis cabuk ya. Iya. Tunjuk. Nah Ci, ini ada yang komen barusan di Facebook, kata Ci Rupa Syahrini. Hah? Puji Tuhan, semoga kita punya rezeki bisa jadi lebih sama kayak Syahrini ya. Syahrini, amin. Iya, kita pernah waktu ke Jepang itu toh, ada tour itu waktu itu dari Hino waktu itu. Kita orang ada rombongan waktu itu ke Jepang. Kita itu dapat penghargaan waktu di sana, kita pun heran. Yang waktu itu ikut tour itu yang dorang yang punya ekspedisi yang kayak dorang juga punya kayak kayak bus-bus begitu dan jadi yang punya yang dorang punya usaha yang berkaitan dengan produk Hino begitu. Jadi kayak ada penghargaan lah atau apa. Jadi orang waktu itu pergi di Jepang, itu kita dapat penghargaan, kaget banget, mirip Syahrini. Dia dipanggil ke depan. Waktu itu memang rambut memang masih hitam,
terus badan masih kurus, masih bagus. Aduh, ini serta Manado, oh Tuhan. Ada datang Manado 47 kilo, ini 54 kilo, say. Jadi tuh badan memang, aduh, hari-hari di Jakarta kan ya ada tuh kepala bah, makan begitulah ya. Di sini enak sekali kok makan dabu-dabu tuh. Jadi memang dapat penghargaan waktu itu. Mirip Syahrini. Terus jadi itu rombongan itu jadi suka bawa foto-foto waktu itu. Jadi penghargaan. Terus di jalan juga, di mall juga selalu dibilang atau di lokasi syuting gitu, dan bilang adiknya Syahrini ya, atau kakaknya Syahrini atau apa. Nah, terus abis itu kan jadi beda-bedain ya. Syahrini kan cantik sekali, Bu, ya. Jadi kan dia yang cantiknya, gue yang kawenya, ya benar nggak? Ya kan? Nggak juga. Jadi abis itu kita mulai semir, kita punya rambut. Karena kan biasanya dulunya kita memang rambutnya warna hitam. Cuma karena dibilang mirip, jadi kita semir waktu itu kan. Dia kan rambutnya hitam, jadi kita memang pirangin kita punya rambut supaya nggak terlalu mirip. Tapi tetap aja orang bilang tetap mirip. Tapi kita bersyukur juga ya, berkat karena mirip Syahrini, jadi orang-orang bisa cepat kenal. Cuma tetap dalam hati mereka, cantikan Syahrini deh. Juga. Ini kayak Tondano lebih gagah ini. Iya. Ya, karena gini Ci, selain perawakan muka yang jadi penilaian masyarakat itu kayaknya fashion Ci juga yang fashionable, Ci. Ini kayak Dada tahu sekarang ini ada. Iya, ini lagi tren sekarang. Aduh, manja. Syahrini itu. Jadi begini, kalau fashion karena kita jual baju butik kali ya. Jadi mumpung ada free, ya kan, harga murah, jadi ya pakai aja. Dan memang kalau dari segi fashion itu terima kasih ya, banyak yang mengapresiasi, banyak yang menghargai juga kalau dari segi fashion, karena di Jakarta juga kan kita ikut arisan-arisan sosialita juga, iya kan. Dan banyak kali dari kita juga salah satu bandar arisan sosialita. Terus kebanyakan sih kita yang dapat best dress code-nya, gitu kan. Waktu arisan lagi itu dapat waktu itu ada dapat penghargaan dari Swarovski. Waktu itu kita dapat best dress code juga waktu itu. Waktu ada arisan di Mall Central Park, orang diundang, terus dapat best dress code juga. Udah banyak lah ya kalau fashion begitu, lebay. Itu Manado tuh. Iya, kok nggak jual baju. Jadi kalau dress code begitu, kalau di Jakarta kan sometimes orang bilang ala Gatsby style, atau apa ya, kayak apa namanya, bajunya warna putih, atau kayak Cleopatra. Aduh, kalau kita makan Puji Manado tuh, daerah Manado memang nggak bisa jauh-jauh. Jadi memang totalitas. Oke. Kalau untuk konsep fashion sendiri, Ci itu terinspirasi dari mana biasanya kalau dalam memakai? Kalau konsep kita nggak melihat itu yang nyamannya di kita. Kita tuh nggak melihat baju itu mahal atau enggak, tapi yang nyamannya kita dipakai di kita. Karena gini, kita punya lengan itu besar. Pertama yang kita bilang kalau soal fashion itu berfungsi untuk menutupi kekurangan, bukan mempertonjolkan kekurangan. Jujur kita ini gemuk ya, tapi bagaimana orang membentuk memakai pakaian itu supaya orang punya kekurangan itu nggak kelihatan. Gitu. Sama dengan kayak mami-mami customer saya ya. Kan waktu Desember kemarin kita ada coba lah buka untuk 2 hari, mereka datang ke toko karena banyak sekali request, Cik, bagaimana kalau orang bisa datang ke toko gitu kan. Kalau di live kita itu kelihatan gemuk, tapi kan kita udah tahu kalau orang lagi live, karena kita juga dulu biasa syuting, biasa orang naik 2 atau 3 kali lebih besar daripada aslinya. Iya kan, kalau di TV-TV begitu kan biasanya seperti itu. Makanya dulu waktu kita syuting bawain program acara di Dai TV, kalau udah mulai gemuk, kalau kita badan mulai gemuk, kita produser udah mulai ngomel-ngomel, iya kan. Jadi memang mesti harus supaya di situ jangan kotor setol besar nanti tutup muka satu frame TV, betul toh? Iya, jadi memang seperti itu. Terus waktu di live mungkin dorang jaga lihat Ci besar tuh badan, tapi setelah dorang sudah datang di toko, Ci badan kecil Kang, dia padahal serta gini besar Mam, cuma inilah gunanya fashion toh. Orang menutupi orang perut gendut, orang lengan besar dengan pakai baju kan tuh dengan mesti disesuaikan. Ya nak mesti harus baju mahal, tetapi yang nyaman dengan cocok buat orang. Orang mau iko baju, aduh itu baju ini artis pakai bagus sekali Pak dia. Bagus buat dia belum tentu bagus buat orang. Jadi orang juga mesti pertimbangan dia fashion sampai ke situ. Menarik sekali ya. Keren Ci. Iya. Nah Ci, ini kan
nanti sebentar lah ya bisnisnya ya. Iya. Kita orang mau tanya dulu Ci Pekarir ini kan Ci dari Kekek Tondano Kang. Iya, Tondano sekali. Tondano itu bagaimana ceritanya Tahu sampai bahasa daerah tuh? Sudah Oh, termasuk kita tuh lebih jago. terlalu. Biar kita sudah 10 tahun ya, kok bisa. Mai mau kuman. Oh, kalau itu tahu. Jadi kita tahu. Kalau itu tahu, Tahu Ci. dah masa begitu mesti kalau begitu masih tahu walaupun walaupun masih Pasif. karena di Jakarta itu kan kita kebetulan ketua juga yang orang-orang Ranu Merut yang ada di Jakarta, Ranu Merut. gitu kan. Jadi orang tiap bulan itu ada kayak ngumpul-ngumpul. Jadi suka pakai bahasa Tondano walaupun jadi orang suka ketawain kalau kita semua pakai bahasa Tondano itu. Aduh, memang patah-patah memang. Tapi tetap masih agak tahu. Tapi kalau mau ngomong mungkin patah-patah, tapi kalau mau dengar pasti tahu. Mengerti. Mengerti. Sama sih Ci. Iya. Nah, Ci ini bagaimana sampai dari kan Tondano, terus Ci kuliah di Jakarta ya? Kuliahnya S1 di Manado, S1 Manado. tapi nanti lanjutkan ke waktu itu mau ngambil pajak di Trisakti Jakarta. Trisakti. Iya. Berarti basic Ci ini Ekonomi. Itu maksudnya S2 apa lanjutan kayak profesi Oh, begitu? enggak, cuma kayak dia profesi. Karena waktu itu kan ya? ada pernah ditawarin mau jadi dosen. Jadi waktu itu karena kita Paitua ada perusahaan, jadi dia bilang kamu belajar pajak aja. Jadi sekalian bisa bantu-bantu di perusahaan kalau mau bikin pajak atau apa. Jadi sekalian juga ada tawaran untuk dosen, ya udahlah ngambil pajak begitu. Jadi belajar di Trisakti tapi nggak kelar. Nggak kelar. Nggak kelar. Belajar di Trisakti nggak kelar. Karena ya Manado tuh Manadoi. Iya toh, so kenal dengan pernah dapat syuting bayaran langsung lumayan. Jadi tuh kuliah nyenda itu. So tabiar. Iyo, jadi mulai orang Tondano terus datang Manado kok karena setampil di televisi makang puji sekali. Wow, iya. Iyo. Iya Kang. Iya. Jadi berarti Ci kan ini sonata terus kuliah itu udah jadi artis ya, hiburan ya. Gimana pengalaman Ci waktu berkecimpung di dunia hiburan waktu itu? Waktu itu gini, kita kan belajar di Trisakti pajak ya waktu itu. Terus dia kan kuliahnya sore, Terus ada kita teman, dia suka casting iklan. Terus kita cuma temenin dia, kita cuma batamang dengan dia. Pergi casting. Waktu itu kita nggak ada keinginan sama sekali untuk jadi kayak mau syuting begitu, artis begitu, enggak. Sebenarnya artis sih jangan ya, syuting juga karena kita merasa kita bukan artis. Nah, terus waktu itu kita tunggu kan, dia lagi casting di dalam. Tiba-tiba dia punya tim itu keluar, kamu nggak ikut casting? Dia bilang begitu toh. Kita tanya, enggak, kita cuma berteman aja dengan kita berteman dan dia mau datang casting gitu kan. Terus dia bilang karakternya cocok, tuh orang ini buka dia itu. Waktu itu kita dapat iklan dari Kalbe Pharma waktu itu. Iya, terus waktu itu akhirnya ditawarin sama dia coba aja casting gitu kan. Kita nggak bawa pas foto close up dengan apa semuanya begitu, cuma datang gitu aja. Dan puji Tuhan akhirnya kita yang dapat. Kita berteman malah dapat kita yang dapat. Aduh, lama sekali waktu itu. Dan itu syuting tema Ramadan. Tapi ada 2 tema ya, tema Ramadan sama tema yang anak-anak gitu kan. Kita jadi ibunya. Waktu itu syuting di Padma Hotel di Bandung waktu itu tuh orang. Terus bayarannya lumayan gede lah ya gitu kan, kalau iklan gitu kan lumayan ya. Dan puji Tuhan jadi mulai di situ kuliah jadi kayak udah mulai itu sih karena DP waktu itu nggak mikirin berapa bayarannya, yang mikirinya kita mesti tampil di TV, makam puji waktu itu. Makam puji sekali. Seperti itu. Dan akhirnya jadi keterusan dan udah mulai syuting film, sinetron, dan presenter juga, host dan presenter ya. Pantas jago capcis cus karena bakat sih. Karena memang basicnya di Jakarta kita lebih banyak pegang acara presenter program TV. Aduh keren. Jadi gugup ini. Jangan dah biasa itu. Nah, berarti Ci di dunia hiburan itu berkecimpung selama berapa tahun? Cukup lama ya di situ. Tapi kita on off. Waktu itu gini.
Kita Pepayu tua cuma bilang Ana boleh syuting tapi kita nemo Ana menjadi terkenal. Oh. Jadi dia bilang syuting Jo kalau semulai naik stop, karena waktu itu kan kita dekat sama Amanda Manopo juga, Oh, gitu. Amanda Sama Manopo. keluarganya juga, sama Amanda juga agak dekat. Amanda kan dulu juga sempat kayak dia sempat top begitu, top banget, terus jadi kayak mau keluar aja sampai dicubit orang apa gimana. Dan waktu itu kan kita agak itu, tapi waktu itu terakhir ya namanya Makang Puji lah ya kan, hajar ble begitu. Tapi semua tetap berhenti dengan setelah ada punya anak begitu. Karena tetap anak prioritas lah ya. Jadi tetap mesti mesti tetap jaga anak lah, jadi ibu rumah tangga, jadi pembantu di rumah. Aduh, pokoknya sudah merangkap semuanya deh, pokoknya jago sekali. Cuma kan tuh ya semuanya begitu, tuh orang mesti jaga tuh. Tuhan percayakan pada orang, dan akhirnya semuanya jadi nyenda. Kangen, kalau mau bilang kangen syuting, kangen. Pasti kangen. Cuman ada yang lebih prioritas. Tetap ada yang prioritas. Tapi sekarang kayaknya susah mending syuting live bajual kan. Oh, iya, jadi artis cowok nih. Iya, everyday gitu. Nah, Ci, berarti sambil Ci masih aktif di dunia hiburan waktu lalu itu juga so aktif berbisnis ya waktu itu. Waktu berbisnis itu ya biasanya lah ya pasang surut. Kita suka aja jual-jualan macem-macem barang-barang. Itu waktu masih di Jakarta ya? Iya, pokoknya jual macem-macem aja, jualan baju, jualan tas, pokoknya karena kita pikir begini ya, kita nggak mau terlalu berharap ke laki-laki, iya kan? Jadi kita mesti mandiri, iya kan? Karena kalau orang, maksudnya kita punya prinsip ya, karena kita juga ngelihat bagaimana kita punya teman-teman di Jakarta yang orang itu bercerai dan mereka itu nggak bisa apa-apa gitu, dan akhirnya kehidupan mereka yang pertamanya wow, setelah pisah kan jadi kasihan gitu, karena nggak bisa kerja. Jadi di situ mulai waktu ke Jakarta cukup manja. Kalau Koko bilang kalau kita kata mau injang tai itu pun nyenak mau kempes dah, karena sama-sama pelang lah ya, maksudnya bajalang kesok pelang, gitu kesok sekali. Okay. Tapi luar biasa, dengan mungkin karena di Jakarta kali ya, orang diajarkan bagaimana kehidupan di ibu kota itu nggak gampang dan keras. Jadi mau ndak mau orang mesti mandiri, dan mau ndak mau orang mesti bisa. Jadi dengan kehidupan yang ada di situ, puji Tuhan, lika-liku kehidupannya, dan kayaknya sekarang merasa kayak strong banget. Walaupun ya namanya wanita lah ya, pasti mewek-mewek itu ada lah ya kan. Tapi dengan ngerasa sekarang kayaknya aduh makasih ya, maksudnya makasih sama Tuhan lah, karena sekarang kayaknya semuanya bisa. Dulu mau masak nggak bisa, mau nyetir nggak bisa, usaha nggak bisa, pokoknya kayaknya hidupku waktu dulu tuh kayak cuma bergantung dia sama orang gitu kan, sama nanti kalau kawin sama suami. Tapi sekarang ya thanks God lah ya, bisa seperti saat ini, bisa mandiri lah, independent woman. Iya, begitu. Karena orang juga dengan juga kalau orang kan kalau sok kawin, apalagi pandemi begini, kan kasihan kalau cuma suami yang kerja. Kalau dia bos, tapi kalau dia kata cuma gaji UMR atau apa, tapi kalau ada itu orang sebagai ibu rumah tangga, ada sampingan walaupun cuman sambil jaga anak, orang ada jualan di rumah, biar cuma aja beli susu atau setidaknya anak pejajan dang begitu kan. Kasihan kalau cuma gaji juga berharap gaji ke suami dang. Iya, itu kebutuhan sekarang aduh besar sekali, besar. Apalagi kan biaya hidup di Manado tinggi biaya juga hidup tuh, termasuk tinggi loh. Makanannya juga termasuk mahal. Gitu. Oke. Nah, dari Ci itu terbentuk dari seorang wanita kayak Tonano ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, dan akhirnya dibentuk di sana. Dengan segala dengan karir, bisnis segala macam, jadi wanita yang mandiri. Nah, Ci pulang Manado. Iya. Bagaimana sampai bisa pulang Manado? Berapa lama Kak di sini? Kita dari 2 tahun ya, 2 kali Natal di Manado. Desember 2 tahun lalu terus ke Manado. Rencananya gini, di Jakarta itu kan udah zona merah, iya kan kemarin. Jadi kita lihat, kita pedek bilang, aduh banyak sekali tempat wisata di Manado. Ngana pulang juga ke Manado waktu itu tuh. Tahu jo lebay dah waktu itu. Terus waktu itu sama Manda juga sempat ngomong, orang dong angkat kayak pariwisata yang ada di Manado gitu. Orang mau foto-foto bagus di mungkin di spot-spot begitu. Jadi kan
maksudnya orang bisa tag atau apa, ini di Manado loh. Jadi kan waktu itu kan Manado kan akan dijadikan seperti Bali kedua gitu kan, dimana turis-turis juga mancanegara semuanya tahu-tahu Manado begitu. Jadi kalau orang bawa foto totalitas dengan tuh pakai fotografer, jadi bertujuan untuk memperkenalkan promosi lah pariwisata, walaupun modelnya nggak cantik, tapi kalau selebay-lebay di kamera cantik kan Doci. aduh pasti Cantik jadinya dong. seperti itu dah waktu itu, tapi nggak jadi. Oh, nggak jadi karena pandemi. 2 hari sesudah di Manado kan waktu itu pilkada ya. Waktu datang itu pilkada. 2 hari sesudah di Manado, ke Manado sesudah merah ulang. Jadi kan nggak bisa keluar. Aduh, jadi coba baju-baju, coba tema-tema, mau bawa foto, mau pito mohon, apa begitu-begitu, nggak jadi. Jadi Makang Puji tertahankan. Iya, kok akhirnya rencananya Januari mau balik ke Jakarta. Tapi kan waktu itu ada kayak virus ini yang Delta apa gimana? Varian Delta. Iya, jadi akhirnya orang kan tinggal di apartemen. Orang tinggal di apartemen yang nggak mau, karena kita ada anak. Karena kan otomatis kalau orang mau keluar mesti lewat lift. Kalau di rumah sih mungkin nggak apa-apa ya kan, karena pintu juga paling cuma orang yang pakai. Tapi kalau orang tinggal di apartemen, orang tinggal naik turun lift itu kan, bayangin aja dia ada 30 lantai. Kalau kita punya tower kan, yang tower yang agak private ya, jadi satu lantai itu cuma 3 unit. Jadi dia sampai 30, tapi termasuk cukup banyak juga gitu kan. Sedangkan orang nggak kenal, masuk keluar di lift, sedangkan penularannya itu kan cepet banget. Jadi ya udahlah, urungin niat di Manado aja gitu. Terus jualan, kita kan jualan baju butik. Itu nggak laku-laku ya, udah macam-macam gaya Bo. Tuh waktu itu jualan offline, jualan online, online ya? di rumah. Jualan online di rumah. Kita rencananya mau ngabisin barang lah yang kita jual-jual di Manado, di Jakarta mau ngabisin barang di Manado. Kagak laku Bo, udah macam gaya di kamera begini tetap nggak laku. Itu baju Sobanting harga? Sobanting harga dari 2 juta, 1,5 juta dijual cuma paling mahal itu 350.000. Dan itu bisa diadu lah kualitasnya dengan apa semuanya, tetap nggak laku. Ternyata di Manado ini ada pasarnya sendiri, yang laku itu apa gitu. Terus? Dan akhirnya jadilah jualannya kayak gini. Orang-orang jadi kenal saya itu dengan jualan baju-baju pre-love ya. Itu pertama kali bal yang Ici jual bal apa? Bal anak. Kenapa memilih bal anak? Itu ada ceritanya sendiri. Jadi begini, waktu itu kan kita ada anak kecil di rumah. Terus di rumah juga ada bawaan jantung lah, ya kan. Jadi kan itu agak rentan lah ya. Jadi sebisa mungkin jangan keluar rumah. Kita ini kaki gatal, kita ini nggak bisa diem, terus cuma di rumah cuma nonton drakor, kan nggak mungkin ya kan. Dan akhirnya cobalah. Awal mulanya jualan pre-love karena waktu itu kita kan bawa baju dari Jakarta itu cuma sedikit ya, bawain baju buat sosok itu cuma sedikit. Jadi kok lama-lama lebih baju habis, punya muat. Karena dia cepet banget gedenya, ya kan. Di Manado cepet banget gede. Kita nitip kita punya adik untuk beli, ya. Kita nitip kita punya adik untuk beli baju di mall. Itu cuma 2 hari, seminggu dia pakai udah nggak muat. Ya jadi sideng yang mau hoki, ya kan. Karena kecil toh. Sendal juga begitu. Terus kita punya adik, udah deh coba beli pre-love gitu kan. Kita beli pre-love nggak sesuai dengan ekspektasi, iya kan. Kita mengharapkan begini, yang datang seperti ini, dan nggak bisa diretur juga toh. Waktu itu beli online juga, live begitu, iseng-iseng belajar toh. Dan finally kita bilang sudah Jo, ngana beli itu Jo, dia punya yang besar gitu kan. Kita nggak bisa sebut itu apa, tapi hostnya pasti udah tahu saya jualan apa. Isinya itu kan banyak banget ya kan, dan harganya seperti itu. Pas sampai di rumah kita bilang, weh banyak banget ini, ratusan piece ya kan, nggak mungkin cancel mau pakai semua gitu kan. Kita adik bilang, pilih Jo, nanti kalau nggak muat bagi-bagi karyawan lah atau bagi-bagi saudara gitu kan. Serta kita bongkar-bongkar, ini banyak bagus-bagus. Terus kita iseng-iseng live kan, habis. Jadi nggak jadi bagi-bagi, habis. Dan disitulah mulai terpicu adrenalin untuk jualan itu. Bisnis itu. Ini keren. Iya keren. Mulai. Tapi semuanya itu gini lah ya.
pertama juga kita jualan itu nggak rame, kadang nggak ada yang nonton. Waktu jualan jeans itu juga jual itu tapi butuh waktu untuk habis. Dan habis itu kita coba, karena kan kita udah biasa orang bisa biasa bisnis yang modal gede, sedangkan itu kan modalnya cukup nggak terlalu gede lah ya. Buat kita itu coba deh gitu kan. Dan akhirnya kita coba, dan puji Tuhan usaha itu yang bisa buat kita bisa dikenal di Manado. Iya. Semuanya kalau baku dapat Cijeje ya loh. Hampir 20 tahun tinggalkan Manado, yang kita udah nggak ada yang kenal dengan jualan begini. Ci fashion. Aduh begitu. Jadi kayak lucu aja gitu kan. Waduh. Jadi ya dengan juga jualan itu ya banyak kita bisa berikan lapangan kerja juga buat orang lain begitu. Sebenarnya bukan cuma lapangan kerja juga sih, jadi berkat buat orang lain, Ci pelanggan. Iya, itu kan berkat juga kita dapat barang bagus, iya. Dan kita punya toko, dia bisa retur. Bisa. Kalau yang lainnya mungkin dia nggak bisa retur, kita nggak tahu. Tapi menurut customer saya di tempat lain itu orang nggak bisa retur. Jadi apa yang udah beli di live itu nggak bisa dikembalikan. Cuma kalau kita bisa retur, karena begini ya, pengalaman kita aja. Kita berjual ini kan baju pre-love ya, pasti yang beli itu orang middle low. Yes. Iya, nggak semuanya itu kaya, iya kan? Kasihan kan tuh baju kalau dia nggak muat atau nggak sesuai dengan dia punya ekspektasi, terus dia kecewa atau kita sih enggak. Kalau kita jual di toko itu pasti tetap akan laku gitu kan. Jadi kita menerima semua orang punya returan. Entah, karena gini ya, anak-anak itu orang nggak tahu ya. Kadang-kadang umur 4 tahun dia bisa pakai 6-7 tahun. Kadang-kadang anak yang 4 tahun tapi badannya kecil begitu. Jadi ini kan orang mau jual baju online. Orang kan tuh nggak bisa membodohi orang punya customer dengan sometimes orang bilang ini baju bagus. Kelihatan di kamera mungkin bagus, tapi kan yang datang mungkin orang berekspektasi itu nggak sama dong. Jadi kita selalu menerima orang punya returan. Karena kita cuma mikir yang beli baju pre-love ini nggak semua kaya, pasti 90% middle low. Jadi kita selalu mau untuk retur. Itu yang mungkin dorang senang. Tapi dulu gini, walaupun udah beli selama sebulan itu bisa retur. Tetapi ada kecolongan. Dan akhirnya kita kasih syarat kita boleh retur, tapi sesudah terima 1 kali 12 jam atau maksimal 24 jam sesudah terima barang. Kalau mau retur langsung info ke toko aja, ke admin saya gitu kan. Karena yang lalu pernah kasus gini, ibunya beli kan dress di toko. Ternyata dia udah pakein anaknya buat itu ultah anaknya, terus mungkin waktu dia pakai robek dia mau retur ke toko. Terus akhirnya kita terima aja waktu itu, dan akhirnya ada yang ngeliat sebuah foto sebuah foto dan akhirnya kita tahu tapi sih kita nggak terlalu permasalahkan, karena kita cuma percaya semua berkat itu tuh udah ada yang ngatur. Kayak Tuhan atur. Iya. Nah Ci, selain Ci itu memberlakukan pengembalian, apalagi yang membuat Ci itu sampai dipercaya banyak pelanggan Ci? Kan banyak sekali ya Ci, ini pelanggannya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Satu kali live itu boleh berapa? Satu kali live itu, komen ribuan? Iya, ribuan. Pernah waktu event ulang tahun, anak saya ulang tahun, karena kan dia lagi pandemi ya, jadi kita nggak bisa bikin dia punya ulang tahun. Jadi kita cuma sumbang ke panti asuhan, sama kita berbagi dengan kita punya anak customer anak-anak, iya kan? Karena kita pikir misalnya dari 5.000 kita punya customer yang ada di Facebook itu, kemungkinan yang berduit itu mungkin cuma sekitar nggak sampai 100. Jadi kita kayak mau berbagi lah dengan dorang dengan baju. Biasanya kan kalau kita baru buka baju baru harganya high dong, harganya tinggi, kita nggak bisa turun karena masih baru, iya kan? Kita baru buka gitu kan, dan kita langsung kasih diskon 50% waktu itu. Dan harga tetap sama, kita nggak naikin seperti kita baru buka, dan ya diskon 50%. Dan itu wow banget, kita juga nggak nyangka, kita cuma live pribadi dan setengah jam kita mesti live ulang karena baru mulai itu udah sampai 15k, 12k nya udah nggak bisa itu. Jadi orang punya komen itu udah delay masuk, jadi kita mesti ulang kali live. Dan itu kita dari situ kayak maunya bangga lah ya, bisa diapresiasi seperti itu sama
mami-mami love semuanya, hai, ya kan? Mungkin ada yang nonton, terima kasih for ngoni semua. Ci bisa betah di Manado, bisa bertahan di Manado gara-gara Bajual. Dengan hari-hari dorong bikin lucu-lucu di toko. Seperti itu. Iya ya. Nah, gini Ci, sesuai tema itu tak iya. perlu kaya untuk berbagi. Jadi Tribuners, iya. Ci Jaja ini terkenal sebagai seorang yang dermawan ya. Saya juga dapat bocoran beberapa dari netizen ini yang mengatakan bahwa Ci ini sangat dermawan. Waktu itu Natal sempat bagi-bagi baju gratis Iya, segala baju macam. baru. Maksudnya itu kan baju pre-love tapi masih bagus. Iya. Nah, terus ini jadi sering kita bantu anak-anak ya. Karena baju-baju di situ kita anak juga kita kasih pakai. Iya kan? Anak saya juga pakai loh ya kan, dan kita selalu pesan kita punya karyawan gini. Ngoni mau pilih ini anak-anak kan yang kita mau sumbangin. Jangan sampai bajunya ada minus. Kita selalu pesankan pada orang itu bajunya mesti bagus. Karena itu buat baju keluar, iya kan? Kita mau kalau mau sumbang kita yang terbaik dong. Jangan kau sisa-sisa kon torang kecuali torang suka kasih tahu. Torang mau sumbang yang ini nih baju-baju yang ada minus atau apa. Kita kan katut bilang judulnya kita mau kasih baju yang bagus. Jadi bagus itu mesti bagus dengan orang punya berkat yang ada gitu ya toh. Jangan orang cuma bilang bagus tapi orang kasih tuh barang yang bikin kecewa orang dan begitu. Jadi kita selalu pesankan kita pe karyawan, ngoni pilih dia punya size, dia punya baju untuk anak-anak disumbangkan itu mesti baju yang bagus. Sebisa mungkin jangan ada minus. Selalu begitu. Dan puji Tuhan ngelihat dorang dang ada senang begitu, agak maksudnya walaupun cuma dengan baju pre-love tapi orang bisa buat dorang tertawa, iya kan? Kita juga nyumbang gini loh. Tapi orang begini ya, kita kasih tahu. Orang melakukan kebaikan ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Kan pasti ada yang suka dan nggak suka. Yang nggak suka pasti akan selalu orang cari orang punya kekurangan. Cuman kalau kita sih nggak terlalu peduli ya. Yang penting kita baik aja. Orang yang ngomong apa udah lakukan nggak seperti yang kita lakukan. Iya kan, bener nggak? Iya kan, jangan cuma bicara aja tapi nggak itunya nggak ada. Kalau kita kalau baksos dari dulu emang agak dorang bilang agak apa ya namanya, sebenarnya bukan pansos, tapi tujuannya kita pansos, kita share apa yang kita lakukan supaya orang lain itu melihat apa yang kita lakukan dan mereka bisa meniru hal yang baik. Dan puji Tuhan ada beberapa anak-anak yang rumahnya kita sharing di Facebook itu yang kita bantu, kita kasih baju. Banyak owner-owner. Jadi kita gini, orang tuh jualan kan di forum ya. Itu ownernya banyak banget. Banyak banget. Itu ada ribuan owner yang jualan kayak begitu. Tujuan saya untuk share gitu kebaikan itu untuk dorang itu bisa meniru lah, iya kan? Satu owner aja, bayangin aja bisa meniru, bisa bantu anak 2 aja, dikali ribuan owner udah berapa banyak anak yang bisa orang bikin tertawa. Tujuannya seperti itu. Walaupun namanya orang lakukan kebaikan, kita bilang ada yang pro, ada yang kontra. Biasanya itu orang punya saingan yang saingan bisnis atau apa. Cuma kita bilang kalau kita mau pansos, kita yang datang, kita yang bawa baju, kita yang selfie apa gimana lah ya kan, tapi ini kan enggak, kita bantu orang itu puji Tuhan loh ya, kita bantu anak-anak itu ada yang dari Ambon, ada yang dari Ternate, Palu, Kota Mobagu, Gorontalo nggak ada waktu itu, dan kebanyakan ada di Tondano, Manado juga dan sekitarnya, Bitung juga ada. Terus itu kita cari yang dalam waktu Kenso ulang tahun juga kita juga kayak gitu. Terus yang waktu Desember rencana kita cuma mau buka 25 anak. Tapi ini hampir 100 anak. Sebenarnya kita udah mau close ke 30. Tapi tetap aja naik. Dorang sudah kirim itu rumah. Tuh adek punya kondisi. Aduh, kita mau bilang stop, kayaknya ini hati nggak tega gitu loh. Jadi kita cuma bilang ya udah orang berkuat berjual pagi kayak gitu. Jadi tujuan kayak gitu, jadi semakin banyak orang berjual, semakin banyak anak-anak yang orang bisa bantu. Tapi waktu Desember ini kan kita selalu kayak bikin event itu, kalau kayak mau Desember itu event untuk anak-anak yang Kristen. Tetapi waktu yang event yang mau menyambut Natal ini
Ada juga yang muslim yang kasih, jadi nggak mengenal dia agama gitu. Kalau memang butuh dan di toko ada baju yang sesuai size-nya dia, kita pasti kasih. Terus lagi dalam rangka Imlek ini sama Valentine ini ada juga bikin event kayak event begitu lagi. Pertama cuma 25 anak dan akhirnya jadi sekitar 37 anak. Dan wah, itu nangis loh waktu dan yang nyerahin itu kita punya customer. Oh. Jadi bukan kita yang nyerahin. Jadi maksudnya kalau misalnya Cik mau bantu, orang yang hubungi Pak Cik. Jadi begini, kita biasanya dalam live itu atau dalam itu kita suka kasih pengumuman open itu ya, kita mau bagi-bagi baju buat anak-anak. Jadi kita punya customer itu kan banyak, ada yang juga dari Jawa juga ada loh. Makassar banyak, dari Bandung, dari Jawa, Jakarta juga beli bajunya di Manado terus kirim ke sana gitu. Jadi kita open gitu kan. Dorang customer kita yang ada di itu, dorang rekomendasikan anak-anak yang kurang mampu ke toko. Tapi mesti ada foto begitu, terus misalnya ada kayak detail lah kenapa orang mesti bantu begitu kan, mesti ada cerita. Nggak bisa kong orang langsung begini dan begitu. Dan dari sekian banyak yang datang itu orang pilih mana yang pantas, yang lebih layak untuk, kalau mau bantu semuanya pantas, tapi yang lebih layak, yang lebih layak untuk orang dalam waktu itu, siapa yang lebih pantas untuk orang bantu, dan orang jaga sortir. Dan itu kalau yang datang itu pasti banyak banget. Tetapi biasanya yang udah kirim itu biasa kita kasih waiting list dan kita akan bantu gitu kan, karena nggak tega. Terus pokoknya itu luar biasa banget. Yang jadi customer yang rekomendasiin, terus kita yang jadi yang serahin mereka juga. Jadi baju-bajunya kita packing terus kirim pada orang. Kirim pada orang, nanti orang yang serahkan begitu. Bukan kita, karena kan lagi pandemi ya. Sebenarnya ini Valentine ini kita coba janji yang seputaran Manado, kita sama tim yang karyawan mau datang ke dorang punya itu. Cuman karena Rikon lah ya, sekarang mau membuat kita untuk minta maaf, orang nggak bisa datang, jadi cuma serahin mami love itu. Jadi customer saya itu dipanggil dengan panggilan mami love. Itu love. Customer fashion BJJ. Iya, jadi orang yang serahin ke anak-anak, yang mereka yang rekomendasikan, mereka yang menyerahkan, bukan kita. Selama gitu ini ya? Berjalannya seperti itu. Berarti Ci ini karena khusus untuk anak, berarti dikenal di kalangan ibu-ibu ya? Iya. Mami. Iya. Tapi waktu Desember itu kan kita ada buka juga baju dewasa. Dewasa ada. Jadi ada juga ibu-ibu yang kurang mampu, kita ada juga sumbang baju. Setidaknya dorang mau pergi gereja, dorang pakai baju yang bagus. Keren. Nah, selain untuk sumbangan untuk anak-anak itu kan Ci juga founder social care community. Yes. Itu apa, Ci? Social care. Jadi gini ya, aku kan ada di Jakarta itu ada diriin komunitas. Awalnya aku ikut komunitas, tapi aku lihat ada kayak biasalah yang kayak begitu kan, kita ada pro kontra lah ya. Cara berbuatnya kita, cara membantunya itu pasti ada pro kontranya. Caranya itu kan beda, dan akhirnya kita dirikan komunitas social care community. Awalnya waktu kita terjun begini sih sebenarnya waktu nggak sangka juga ya. Waktu itu kita bawain program dulu sih cuma biasa-biasa aja ya, kayak ngeliatin orang susah atau apa itu cuma kayak udahlah gitu. Tapi awalnya waktu kita jadi seperti ini, jadi sangat peka, itu karena kita kerjasama dengan Dai TV. Kita bawain dong punya program acara. Nah, kita mau cerita dari situ sampai kita bentuk nih komunitas. Iya. Jadi waktu kita di situ itu kita jadi host presenternya Dai TV kan. Itu program acara anak-anak. Waktu itu presenternya kita sama Bang Gembul, ada yang host presenter orang Jogja juga yang lucu gitu kan, sama itu yang Amel Carla ya yang suami istri. Dia anak-anaknya, sama ada si Anes, sama ada yang satu aku lupa namanya. Presenter dewasanya aku sama Bang Gembul. Nah di Dai TV kan tahu lah ya, Yayasan Buddha Seci itu kan TV yang bukan TV komersial. Jadi dia itu TV yang kayak mengajarkan untuk ayo kita berbuat baik. Dia lebih mengajarkan ke pengetahuan. Jadi kayak orang punya kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kasih begitu. Setelah itu hampir 2 tahun kita pegang dia punya program acara, dan
em, waktu itu kita syuting di apa ya, di Tanjung Priuk. Itu sekolahan anak-anak kurang mampu. Itu namanya SBB Tas Kerja. Hai Bu Popin, kalau Bu Popin lagi nonton. Ya, dia pendirinya di situ. Kita kan ada alergi bau ya. Heeh. Waktu itu syuting di situ, itu harusnya sejam, seharusnya selesai. Tapi itu syuting bisa berjalan sampai 3 jam karena kita selalu harus keluar. Karena kondisinya itu pengap banget dan kita tuh nggak bisa nafas. Dan itu anak-anak kecil loh yang belajar di situ di Sulawesi, karena dia itu kan di Tanjung Priok itu dia punya sekolah itu di belakang masjid Istiqlal apa gitu, lupa, yang di Tanjung Priok itu. Dor itu kan dekat pantai. Jadi itu sering kena banjir rob atau apa gitu. Dan dorang punya tempat duduk itu karpet kayak gini. Karpet kayak gini kalau udah kena basah nggak dijemur kan baunya kayak apa coba? Iya kan? Baunya apuk banget, dan itu basah kering. Kalau air tawar atau apa, tapi ini air laut, ya kan? Jadi baunya itu bener-bener, kita di dalam itu nggak, syutingnya kayak ayo dah, izin dulu keluar, kayak nyium oksigen itu kayak mahal banget, ya kan? Terus finally duduk-duduk sesudah syuting, ini dia punya pendiri cerita itu sekolah itu gitu kan. Itu waktu itu kita syuting, itu anak-anaknya itu anak-anak yang dorang per 6 bulan cuma bayar 5.000. Iya, sekolahnya itu per 6 bulan cuma bayar 5.000, dan 5.000 itu banyak yang nggak bisa bayar. Karena dorang itu yang pedagang, dorang pe orang tua itu yang berjual di asongan. Dan dorang pe rumah itu cuma sebagian besar yang tidur di ruko-ruko dan apa ya, yang kayak rumah kardus lah. Maksud tahu rumah kardus itu kalau orang Manado dus-dos dang. Dus-dos bekas kalau orang bikin rumah. Ngebayangin nggak kalau hujan atau panas itu dorang tidur di situ kayak apa gitu kan. Terus di situ awal mulanya di situ, terus akhirnya sementara dia bercerita, kita dengan tim kreatifnya yang kita punya host sudah berpegangan tangan terus meleleh air mata. Dan akhirnya kita bilang kita mau pengen nyumbang deh ke situ gitu kan. Waktu kita nyumbang ke situ, dia punya prosedur panggil kita ke kantor. Terus dorang kasih tepuk tangan lah gitu, tepuk tangan. Terus waktu itu kita nyumbang ke sana waktu pas kita punya ulang tahun. Abis itu di kantor produser dan kru tuh panggil ke kantor. Terus abis itu dorang tepuk tangan gitu. Terus kenapa? Dia bilang selamat ya katanya gitu. Ternyata moto mereka yang di Dai Suci itu, mereka untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Dan kita kena di karena mungkin sekian lama bekerja sama dengan mereka, dan mereka benar-benar kayak aduh baik banget deh ya, dan kita bisa seperti itu. Dan anak sekolah yang itu pertama kali yang kita bantu ya, yang kita berasa waktu itu. Terus kita dengan kita punya teman bantu dorang bagus lah, dorang punya sekolah, kamar mandinya aduh bener-bener kasihan banget, dan orang bikin dia punya kamar mandi, keran itu begitu. Kita teman sih, tapi kebanyakan kita teman yang nyumbang. Kita punya teman karena kebetulan dia juga punya dia yang sebagus itu sekolah, dan puji Tuhan dorang sekolah sekarang so layak. Mulai dari situ, dan akhirnya terbentuk kita dirikan yang komunitas ini. Jadi base-nya di Jakarta ya? Iya, dan pertama itu cuma di Jakarta, tapi sekarang puji Tuhan dia udah ada cabangnya juga di Yogyakarta. Yang komunitasnya itu. Jadi dia udah komunitas social care community itu kita yang dirikan, dan orang itu tiap bulan itu iurannya cuma 100.000. 100.000. Mau kaya, mau rata-rata pokoknya 100.000. Iya, 100.000. Kalau di Jogja itu 50.000. Dan kita itu pokoknya kalau soal baksos, puji Tuhan walau orang punya member kebanyakan juga yang nyumbang begitu. Dan orang juga ada anak-anak asuh yang di Yayasan Bakti Luhur, itu anak-anak disabilitas. Jadi tiap bulan orang nyumbang ke mereka. Tiap bulan orang nyumbang anak-anak disabilitas yang dalam tanda kutip cacat. Jadi orang bilang mereka itu anak-anak yang berkepribadian khusus. Jadi mereka itu yang orang bantu tiap bulan gitu. Dan nggak tahu kenapa padahal kita so sering ke sana, tapi nggak tahu kelihatan kayak mereka udah kayak
kayak gitu tetap aja berlinangan air mata sih. Hmm. Tetap aja selalu nangis kalau kalau kita ke sana. Ke anak-anak itu. Iya, dengan melihat dengan keterbatasan mereka, kadang kan orang makanya kita bilang jangan tunggu kaya untuk kita berbagi. Tapi orang walaupun jangan cuma orang punya kehadiran itu bikin orang senang dan bahagia. Karena kalau kita pergi ke sana, itu orang kan anak-anak polos ya, memang benar-benar dari hati. Begini, hai Kak Jeje gitu kan, orang panggil kita Ibu Peri. Oh Iya, terus lucu. jadi kayak itu, terus mereka panggil Ibu Peri. Terus kadang, aduh pokoknya ngelihat mereka dengan punya keterbatasan, mereka cuma lihat orang itu, orang bahagia banget. Apalagi orang yang sempurna, yang orang cuma orang tinggal pergunakan apa yang sudah dikasih Tuhan, orang bisa kerja, orang punya badan lengkap. Tapi mereka itu kan punya keterbatasan yang anak-anak yang aduh kasihan banget Wow. gitu. Ya sih, berarti dari situ Terus terbentuknya yang itu social care community, dan social care community itu orang lebih spesifik bantu, tapi enggak juga sih, enggak, bukan cuma anak-anak kalau yang social care community. Karena waktu banjir Jakarta juga orang nyumbang, oke. orang member turun lapangan, orang masak apa segala macam, bagiin nasi kotak dengan apa semua ke pengungsian apa semua. Dan itu pernah puji Tuhan ya, hampir 3 minggu orang baksos, dananya terus ada, ngalir aja dari mana aja gitu. Oke. Enggak sampai kami tuh timnya lagi, wah bukan lagi kita nyari duit, tapi duitnya yang nyari kita untuk disalurkan. Sampai kita tuh udah capek, tapi kalau sananya ada sumbangan dari donatur terus orang belum sampaikan ke itunya kan kayak beban ya. Kok kayak tidur tuh nggak tenang gitu. Jadi mau nggak mau biar lelah tetap ayo mari tuh orang mah piba belanja, tuleng piba belanja, selimut, alas dorang mau tidur, popok, pokoknya baju buat anak-anak dengan apa semua, pokoknya aduh. Tapi sesudah itu walaupun capek orang merasa diberkati. Ya. Begitu. Minum dulu, Ci. Iya. Minum dulu. Minum dulu, silakan. Ci, ini ada yang komen ini, Ci. Dorang kata, ini para netizen ibu-ibu ini senang sekali kalau mau nih Ci live karena banyak giveaway. Oh, iya giveaway ya. Nanti ya, Abanda mau kasih giveaway. Jadi mau mesti nonton ini live sampai selesai. Sebentar Ci di toko mau kasih giveaway. Wow. Jadi ada pertanyaannya yang berkaitan dengan ini host cantik tanya-tanya Pak Ci. Jadi stay tune. Aduh, DP hadiah lumayan gede loh, sayang. DP hadiah lumayan gede loh ya. Iya, sayang. Masing-masing Ci akan kasih voucher. Jadi Ci akan pilih 2 pemenang. Voucher 250.000, 2 pemenang. Ya. Jadi ini mesti nonton. Voucher 250.000 untuk belanja di toko. Ci mau buka jaket bagus-bagus. Lumayan beli jaket. Keren. Jadi itu pertanyaan sesuai dengan ada yang orang bicarakan di live, mesti detail, jadi mesti nonton, jangan sampai tas skip, mau masak nanti dulu, nanti sebentar mau masak. keren. Yo, Ci, ini ya waktu Manado banjir besar 2014, Ci turun juga. Oh iya, turun juga waktu itu. Itu gimana, Ci, ceritanya? Itu ada ceritanya. Jadi waktu itu kita dan teman-teman waktu itu kayaknya lagi di luar negeri deh. Kita lupa di Singapura, di KL atau di Bangkok, lupa, pokoknya cuma dekat-dekat. Tahu jodoh kaki gatal dang tuh. Kayaknya di Bangkok deh. Waktu itu kan orang jual baju, jadi dia beli baju di sana kebanyakan. Kayaknya di Bangkok. Terus tiba-tiba kita punya teman-teman yang infoin kalau Manado ada bencana gitu. Terus kita tanya, bencana apa? Banjir. Wah, ngelihatnya di berita. Akhirnya kita buka kan nonton. Banjirnya parah loh. Dan itu kayaknya banjir pertama terbesar ya, maksudnya itu termasuk parah. Dan orang galang dana untuk baksos di Manado. Dan kita tuh seneng banget lah ya, maksudnya teman-teman itu kumpulin dana itu banyak banget, ratusan juta
Oh. Dan itu mereka percayakan untuk kita salurkan, dan puji Tuhan kita juga dapat sumbangan dari orang tua grup. Jadi dorang sumbangin kayak snack-snack atau apa itu 1 kontainer kalau nggak salah. Dan itu yang kita salurkan ke Manado. Dan puji Tuhan kita berterima kasih Pak, kita punya dosen. Waktu itu kan sumbangan begitu banyak, sedangkan kita datang ke Manado itu cuma sendiri, ya kan, siapa yang mau bantu kita? Akhirnya ya karena waktu di kampus tuh banyak kenal dosen-dosen begitu dang toh. Jadi waktu juga di kampus promosi kampus dorang je panggil Cik dang tuh, dia aja tahu je tuh jago bacuap-cuap. Jadi giliran waktu itu mau ada bencana di Manado, kita sempat bilang, wow ini sumbangan banyak banget, kita cuma sendiri, kita mau bagaimana begitu kan. Dan akhirnya kita dibantu sama kampus dari Sti Eben dan dia anak-anak Mapala. Dia anak-anak Mapala yang jadi orang punya satu tim untuk salurkan itu berkat karena kebetulan waktu itu kita dosen juga kena bencana waktu itu, dan itu benar-benar nggak sangka banget itu banyak banget itu sumbangan. Dan itu waktu kita datang di situ hampir 3 minggu kayaknya di Manado itu habisin kan, tetap kita nggak mau mesti habis, nggak boleh kalau udah dipercayain. Dan semuanya kalau touring itu transparan, semua nota apa segala macam semua transparan, dicatat semuanya. Dan itu benar-benar kita ngerasain waktu itu ngelihat yang Manado itu kan, yang kita nggak sangka loh, masa Tikala sampai di apa sana kong sampai bisa banjir begitu kan, nggak sangka banget gitu. Dan ngelihat terus waktu itu ada cerita sih, ada oma-oma gitu kan yang nangis gitu kan, coba polok-polok pak kita, suka nangis minta beliin kacamata. Waktu itu. Dan akhirnya kita pergi beliin kacamata sih buat dia. Dan aduh pokoknya kalau cerita kalau soal bakso, aduh benar-benar banyak pengalaman lah ya. Ini banyak pengalaman banjir begitu. Dan cerita yang paling sedih itu waktu kita bantu bukan kita tapi bantu seorang nenek yang ada, dia tinggal di Jakarta dan kita nggak nyangka di tengah ibu kota terus ada rumah itu, memprihatinkan banget, kasihan banget gitu loh. Aduh pokoknya kumuh banget, dan aduh mau masuk di rumah itu aja kayak nggak bisa napas juga gitu, dan bau dan bener-bener kayak nggak layak untuk ditinggalin. Itu di tengah-tengah ibu kota loh, ada di Jakarta Barat gitu, di bagian Grogol situ. Ada yang rekomendasikan ke aku, terus ada juga member di komunitas, dia punya teman selebgram. Jadi duit yang kita bangun waktu untuk Mbak Iem itu, waktu itu kita bantu rumah Mbak Iem ya, itu dari penjualan barang-barang yang dia endorse ke temannya dia yang selebgram. Jadi yang barang-barang yang dia endorse itu dia jual lagi, hasil penjualan yang itu orang bantu untuk bangun rumahnya Mbak Iem jadi bagus, jadi layak, dengan dia punya isi jadi layak. Karena kalau di gereja kan kita suka lihat nih Mbak Iem gitu kan, terus dia punya anak juga sudah berumur dan punya kayak ada keterbatasan gitu kan, berkepribadian khusus juga tapi udah umur juga. Jadi melihat Dondo kok kayak kasihan, kita suka kasih duit gitu. Dan kita nggak tahu kalau dia punya rumah seperti itu, kita nggak tahu. Nanti ada yang kasih foto, wow dia punya rumah ini, oh iya ini di tengah-tengah Jakarta ibu kota kok ada rumah begini. Dan kok akhirnya kita dan tim ke sana ngecek, ketemu Pak RT-nya di situ dan dapat izin untuk orang membangun di situ. Tapi cuman 3 bulan deh kayaknya ya, 3 bulan atau 4 bulan. Waktu itu dia kalau ketemu kita kayak dia kayak mau nangis, si Mbak Iem, dia kan kenal dia kayak mau nangis gitu. Terus tapi dia nikmatin dia punya rumah yang bagus itu yang orang kasih, cuma nggak lama karena dia kan udah tua, terus cuma 3 bulan deh kayaknya, 3 bulan habis itu dia pergi, udah nggak ada lagi. Tapi waktu itu sih kita cuma pikir, waktu itu kita ngeliat dia kayak kita ingat kita oma aja. Jadi kayak tapi maksudnya kayak ya setidaknya orang bisa bikin senang orang kan, jangan tong lebih bakar otak kong menyakitkan orang. Jadi setidaknya orang bikin senang orang. Orang kan sama dengan kayak tema tuh, jangan tunggu kaya untuk orang berbagi. Sama dengan kita bilang kadang kayak di panti asuhan itu atau dimanapun, kadang jujur ya, apalagi ke panti jompo ya, kalau panti jompo itu kan kadang dorang pe anak sendiri aja nggak pernah datang untuk ketemuin dorang pe orang tua.
Jadi kadang orang nggak perlu mesti bawa kemewahan, bawa sumbangan banyak-banyak kok. Tapi dengan orang cuma datang, orang ajak bercerita atau apa, orang cuma bercurhat walaupun dong menangis, orang sudah senang. Jadi nggak mesti harus, jangan tunggu kaya, jangan dengan, sebenarnya dengan orang punya kehadiran itu so bisa membuat orang bahagia dan senang. Bukan hanya secara materi. Iya, nggak mesti harus secara materi. Sama juga dengan orang berbuat ke orang lain gitu kan. Cuma kan kalau kadang-kadang ada orang lain ngana ada, orang ngana nyina ada duit, orang pun bejauh. Biasanya ada begitu. Kebanyakan sih emang udah kayak gitu. Tapi kalau prinsip kita, kalau untuk kita berbuat baik, kadang nggak mesti dengan orang mesti kasih dengan banyak-banyak juga. Tapi dengan orang punya kehadiran, dengan orang punya perhatian pada orang itu sudah cukup senang dan bahagia. Keren. Ci, ini ada yang komen, Ci, netizen. Dorang kata belum mau memasak sebelum Ci live. Jadi dorang masih mau tunggu. Iya, nanti tetap mau itu orang mau GA sabantar. Voucher 250.000 2 orang. Jadi mesti nonton. Oke, Ci. Ini Ci, Ci kan apa ya, dikenal sebagai seorang dermawan segala macam. Ada ini ndak? Ada mimpi ndak Ci itu untuk apa ya, melebarkan sayap kasihnya itu lebih lebar, misal bangun yayasan atau kalau semacam seperti itu. Kalau bangun yayasan, jujur untuk kondisi kita seperti ini yang masih sibuk dengan urus anak mungkin atau apa, kita nggak bermimpi sih terlalu jauh sampai ke sana, karena kebanyakan kalau orang sudah dirikan yayasan pasti seperti bilang ada pro dan ada kontra. Dia punya masalahnya di keuangan, bener nggak, ya kan? Dia punya penyalurannya itu bener apa enggak gitu kan? Kalau kita sih kita lebih suka mengalir aja dan pernah sih kepikiran kayak kalau punya duit lebih kayak beli tanah gitu kan. Sebenarnya lagi lihat-lihat sih. Lagi lihat-lihat, lagi nyicil-nyicil lah ya. Beli tanah mungkin di paling dekat-dekat rumah lah gitu kan, kayak bangun tempat begitu buat kayak rumah singgah, untuk anak-anak kurang mampu lah, ya kan? Anak-anak kurang mampu, terus bagaimana kita ajarin orang untuk berbisnis. Ya maksudnya memperdayakan dan orang juga jadi kayak itu kan. Sama kayak kita lihat kalau rupa kayak kenapa orang lebih care untuk anak-anak disabilitas, karena kalau mereka pun udah gede ya mereka tetap begitu aja, mereka tetap akan bergantung ke orang lain gitu. Bukan yang panti asuhan lain orang nggak care, orang juga tetap bantu gitu kan. Dan orang juga itu bantu nggak mesti harus Kristen semua. Kita juga kalau pokoknya kalau udah itu, kalau udah mau lebaran gitu pasti udah WA udah dateng, ada apa jadi diingetin. Tapi kita seneng aja, kayak suka nyumbangin kayak kurban gitu. Walaupun kita bukan agama Muslim ya, tapi sering nyumbang gitu. Kayak misalnya kan dia bilang, Ci ini kita mau ada kurban gini, biasanya itu dalam 1 ekor gitu bisa berbagi 4 atau mau nyumbang yang berapa atau mau full, biasanya orang nawarin begitu. Oh iya kita nyumbangnya begini. Kalau ada rezekinya kita nyumbangnya gede, kalau lagi memang benar-benar lagi seret ya ini ya kita nyumbangnya segini aja. Walaupun nggak mesti harus orang sama itu, tapi kan dengan orang nyumbang begitu orang juga akan doain kita dengan pasti yang baik-baik. Ya benar. Arti berbagi untuk Ci apa sih? Arti berbagi ya, arti berbagi buat aku itu, dengan berbagi itu nggak mesti harus orang memberi ya, tetapi dari orang punya attitude, ke siapapun itu udah orang berbagi. Intinya orang udah berusaha untuk menyenangkan orang lain. Responnya seperti apa itu udah urusan mereka, yang penting kita berusaha untuk baik aja gitu. Berbagi nggak mesti harus dengan uang, dengan barang, tetapi dengan orang kayak ramah begitu kan, orang menghargai orang, menurut kita itu udah seperti dengan kata berbagi. Berbagi itu adalah untuk menyenangkan orang,
begitu. Nggak mesti harus dengan uang dan barang, tetapi intinya menyenangkan orang, begitu aja sih kalau berbagi. Nggak harus materi ya. Iya, nggak mesti harus dengan materi. Oke. Ci, ini ada permintaan dari netizen, Ci. Peragakan kata waktu live dengan gaya yang paling cetar. Aduh. Anggap di sini, Ci, anggap Jo sekarang mau jual ini, Ci. Jual aqua, Ci. Oh, jadi jual bagaimana aqua. Ci mempromosikan, boleh buka masker tuh, Ci? Aduh, Buka iya. masker, pokoknya gaya paling cetar. Tunggu. Ya. Mau itu dulu. Apa ada tisu? Oh, ada Tuh, ini ada. Oh, ada, Ci. Oh. Tadi hampir mewek-mewek toh. Lebay toh. Ya. Jadi suasana mengalir. Tunggu. Iya, kata. Aduh, Ngoni mau dapat GA, mau dikerjain Paci. Awas Ngoni ya. Ini sudah. Oh, sudah ada. Heeh. Oke, jadi kata orang ini mau jual ini, Iya, mau jual ini online. ini jual aqua ya. Aduh, kok aqua sih? Iya, jual aqua aja. Pakai. Enggak. Oh, jual masker. Oh, masker Jo. Oh, jual masker. iya. Oke, jual masker. Oh iya, kalau ini ada brand soalnya. Oke. Itu kita orang mau jual masker nih. Aduh. Jadi semua mulai. Halo Mami Love, kembali lagi bersama dengan kami Fashion by JJ. Nah, hari ini Cip mau live, bukan mau jual baju, tapi mau jual masker. Jadi itu orang kumpulin viewers dulu nih. Kasih naik dulu tuh viewers. Kalau ngoni yang mau masak, saya tinggal dulu mau masak. Jangan ngoni nonton Cip live lagi mau masak, kok angus lagi tuh di balangan. Jadi kasih mati dulu tuh kompor. Oke, orang kumpulin viewers dulu. Kalau dia so naik, baru tuh orang mau mulai. Pokoknya setidaknya kita cuma kasih kayak bocoran. Ini masker, ada cucuk meong maruco. Pokoknya cetar membahenol ya. Baru jadi warna ini, aduh, pokoknya keren banget. Oke, aduh, Cik lihat tuh viewers so banyak, jadi tong semua mulai nih. Mami Love, Cik lagi berjual masker. Aduh, ini cetar membahenol ya. Pokoknya ya cuma nilai. Baru jadi warna orange ya. Kalau ini kok cuma DP logo ini ngoni boleh request, boleh ngoni pe inisial, ngoni pe dengan ngoni pe laki. Jadi ngoni tahu ini kita pe masker dang. Ini boleh H, boleh J, pokoknya banyak banget. Nah, lagi pandemi kayak begini, aduh, mesti pakai masker, say. Hati-hati kok nak pakai masker. Sedangkan so pakai masker boleh mau tajang ke, apalagi kok nyak pakai masker. Aduh, pokoknya mesti pakai masker. Ngoni lihat ini cuma murah mending disco. Pokoknya cucok meong ya. Lihat aja DP lapisan-lapisan. Odoh, ini DP lapisan tebal sekali. Orang bakar rota nyak mau tembus di sini. Aduh, pokoknya ngoni mesti beli. Gagas sekali dia punya masker ini. Jadi ya ini anti badai. Ngoni kalau siang ngoni boleh pakai begini. Nah, tapi usahakan kok jangan cuma satu, mesti beli banyak. Jadi kalau malam-malam, jadi supaya mau mata tuh nyenak mau mata panda atau apa, ini mau boleh tutup begini. Jadi seperti itu. Jadi dia double fungsi. Kalau mau lewat, rupa ada tetangga yang aduh baking sakit kepala aja, suka bagosip-gosip tentang ngoni, tutup jo begini tuh mata. Nggak usah agak apa dia toh, nggak usah pusing dia bicara, oke? Sudah. Keren, marketing S3 ini. Apa? Marketing S3. Aduh, Cik Jeje lebih lucu. iya, karena bagi orang kalau membawakan live itu memang mesti menarik. Maksudnya nggak mesti harus cantik tuh orang bawain live, tapi mesti hidup. Karena so biasa so jadi presenter balamu. Iya. Jadi mesti lebay. Laku kata Cik, dorong sepesan. Ada yang pesan ini. Oh iya. Ini kalau mau ketik Jo, jangan lupa ini kalau mau ketik Jo. JJ Bahenol cuma di harga 5.000. Aduh, murah sekali. JJ Bahenol cuma di harga 5.000. Oke? Yeah. Keren. Nah, Cik, mau minta Cik pesan-pesan untuk Tribuners dan semua Cik Mami Love yang nonton. Pesan-pesan untuk sesuai tema, jangan. Oh iya. Pesan-pesan untuk torang semua, apalagi di situasi yang seperti ini ya, yang kayaknya dunia nggak bisa bersahabat dengan torang punya kehidupan yang dulu lagi, yang dimana torang punya kebebasan itu sangat benar-benar torang bisa rasakan. Dengan situasi seperti ini, kayaknya torang merasa gimana ya,
tersiksa sekali toh. Jadi dengan kejadian seperti ini juga kita punya pesan-pesan untuk menghargai orang yang ada di dekat orang. Karena kalau dulu kan ngoni rasa ndak, dulu ngoni kombi baku dapat orang, iya toh, so ngopi-ngopi, so baku janji, so 1 minggu, 2 minggu, so 1 bulan ada rencana kan mau baku dapat, serta baku dapat paling cuma main handphone, baku cuek, iya toh. Serta sekarang kondisi seperti ini ya, ngoni mau suka, ngoni mau rindukan tuh keadaan itu, tapi keadaan itu so sulit sekali untuk orang bisa dapatkan lagi. Jadi kita punya pesan-pesan untuk orang semua, orang hargai dan orang sayang siapapun yang ada di dekat orang, siapapun yang bersilaturahmi dengan orang, karena keadaan pokoknya intinya orang jadi baik aja. Orang-orang mau respon orang apa yang orang bikin, entah itu orang pun berusaha baik, di mata orang kan beda-beda baiknya orang. Menurut orang mungkin ada versinya gitu kan, nggak baik for orang. Yang penting intinya, karena kalau bilang orang melakukan kebaikan itu nggak pernah cukup untuk orang lain. Karena kadang-kadang tuh begini, banyak kali orang super buat baik banyak sekali. Dorang juga bilang itu orang malaikat for dompet keluarga atau apa. Giliran cuma ada satu kesalahan sekecil apapun, orang kebaikan yang besar itu orang bisa lupakan. Jadi kita punya pesan untuk orang selalu baik aja dengan nggak usah jatuh berbuat taruh kira, apalagi so pandemi begini baku sayang di dompet keluarga, nggak usah bakalai siapapun yang ada di dekat orang baku sayang dengan intinya orang selalu baik aja. Pesannya seperti itu aja. Selalu baik aja. Yeay, keren. Ini banyak tepuk tangan studio nih. Oke, Ci, terima kasih untuk waktunya. Sharingnya itu sangat bernilai sih, Ci. Kita juga sangat terinspirasi untuk jadi perempuan seperti Ci yang mandiri dan jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak. Ci, boleh bantu closing Akang untuk Tribun Sosok. Ini jadi dia bilang dorong Tribuners. Closing sih. Makasih soal segala macam. Hai Tribuners, saya owner dari Fashion by JJ mengucapkan terima kasih. Ngoni seundang pak kita di sini, entah kita datang di sini baik itu atau balawa. Jangan pernah sedih nih, jangan lupa selalu undang-undang biar cuma datang bahibur toh. Terima kasih semua dan sukses terus untuk Tribuners. Ya kan, semoga viewersnya bisa lebih banyak lagi dan acara podcastnya ini bisa mendatangkan tamu-tamu lagi dan viewersnya bisa lebih banyak lagi ya, dan supaya ini podcast bisa lebih menginspirasi yang nonton gitu kan. Kalau tiap kali ada ini kan yang nonton bisa menginspirasi ngoni yang nonton begitu. Oke deh, nanti datang ulang nih Ci. Oke. Undang. Oke. Dengan tema yang berbeda. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih Tribuners. Dadah.